Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menang Kalau itu teman-teman sering semua juga dimanapun kalian berada, orang. semoga sehat Karena selalu. apa? Amin, Karena amin. saya sebagai Oke, kita kali ini akan melihat sebuah video kasus. yang Misalnya dimana dari 100 calon wakil kasus presiden misalnya, itu nomor urut hampir 03 semua yang yaitu kalah itu menggugat. Dan Mahfud sebagian besar itu kalah. membeberkan suaranya tentang pertama waktu Pak SBY itu keadaan bansosnya di itu hanya 17 pilpres triliun. sekarang ya Dan teman-teman. itu sudah ada Dan di sebelumnya, sini tidak ditambah bersama menjelang Ustadz pemilu. Memang ada Batian setiap Nasir ya teman-teman. sekarang Kita lihat saja gimana sih dan dari ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY Cawapres itu nomor iya pastilah mencari 03 kemenangan yaitu ya, tapi Dr. Mahfud undang-undang MD nggak dilanggar. tentang isu yang beredar. Oke, kita lihat saja ke videonya. Betul curang. Karena apa? Karena saya sebagai hakim MK sudah memutus beberapa kasus. Misalnya dari 100 kasus misalnya itu hampir semua yang kalah itu menggugat. Dan sebagian besar itu kalah yang menggugat karena tidak bisa membuktikan. Pertama, waktu Pak SBY itu bansosnya itu hanya 17 triliun. Dan itu sudah ada sebelumnya, tidak ditambah menjelang pemilu. Enggak, memang ada setiap tahun. Sekarang 496 triliun. Dan ditambah di tengah jalan. Zaman Pak SBY itu, iya pastilah mencari kemenangan ya, tapi undang-undang nggak dilanggar Pak SBY. Bagus gitu. Oleh sebab itu saya hanya tolong jaga demokrasi sesuai dengan mekanisme yang diatur konstitusi dan tegakkan hukum dan keadilan. Ya nih Pak, Bapak nih yang dirugikan, tapi kami temukan sebagai bukti gitu. Itu di Jawa Timur banyak. Kalau Pak Mahfud sendiri kan di Madura, seyakin apa sih sebetulnya? Kan udah pernah punya survei kan? Iya. Dengan hasil yang kemarin di Madura, di kampung sendiri gimana, Prof? Kalau di kampung saya, di kampung ini ya menang lah ya. Nah, di Madura secara keseluruhan? Ya, kalau di Madura keseluruhan kalah jauh. Kalah jauh ya? Kalah jauh. Di sana kan yang kuat itu Amin ya. Iya. Saya kan datangnya terakhir ini. Sudah jadi semua peta politiknya saya baru dimunculkan gitu ya. Nah, lalu sudah kalah gitu, lalu penggerus kayak gitu. Jadi habis. Tapi ya pemilu selalu begitu. Pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh ya siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Kekuasaan ya. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah. Sangat amat yakin. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Dan kalau buat jadi bukti itu lalu MK-nya berani apa tidak. Itu kan gitu. Sangat yakin lah, kita punya bukti-bukti yang akan diajukan, tapi juga ada kemungkinan oleh hakim, wah ini tidak signifikan kan. Oleh sebab itu kita perjuangannya ke terstruktur, sistematis, dan masif itu. Nggak bisa bicara angka Pak, misalnya, wah kami menggugat angka kami kok sedikit. Nggak bisa, itu angka itu udah benar. Angka benar. Angka benar, karena sebelum menjadi angka itu sudah dicurangi dulu. Ya itu yang kemudian dihitung, yang sudah dicurangi dulu itu. Angkanya benar tapi tidak benar sesungguhnya. Iya. Sehingga sebenarnya menurut saya kekisruan Sirekap di KPU itu hanya mengecoh aja agar kita mempersoalkan itu nanti. Ya kalau itu kok begitu Sirekapnya, padahal itu nggak dipakai nantinya. Nanti di pengadilan, ayo kita kembali ke formulir. Nah, formulir itu yang sebenarnya dalam keyakinan kami ya di proses pembuktian itu yang sudah dicurangi lebih dulu. Ada yang sudah dicoblos duluan, ada yang sebenarnya orang berhak milih di situ, milih. Ada yang membawa kartu-kartu yang banyak lebih dari yang ini dari luar bawa lalu coblos, itu yang kita temukan. Jangankan di Madura ya, di daerah Bekasi ini aja kan terlihat tuh ada seorang ibu dikasih kartu pemilih, coba tunjukkan dulu ke hadirin bahwa kartunya ini benar. Begitu dibuka udah dicoblos. Ketua KPPS-nya pun kaget loh, kok dicoblos gitu. Kok ketahuan gitu maksudnya kira-kira. Ini sulap-sulapan di kota loh. Di kota ya. Apalagi di daerah gunung-gunung. Ya luar biasa. Gitu. Mungkin tapi ya pemilu selalu begitu. Iya. Nah, seru juga ya dengerinnya. Tadi tuh saya mau bilang begini, Kang Eb dulu pernah bilang kemarin waktu pertemuan pekan lalu bilang begini, jangan sampai ada Prabowo sindrom.
Saya bilang apa Prabowo Sindrom? Nuduh orang curang tapi nggak punya bukti. Iya, Nah, iya. untuk membuktikan ini besok kelihatannya baik paslon 01 maupun 03 kelihatannya banyak berharap sama Pak Mahfud loh. Karena Pak Mahfud yang sangat mengerti dan lama menjadi ketua MK kan. Ya tapi saya bukan menjadi hakim sekarang. Ya, ilmunya Oh, kalau- maksudnya, ilmunya. Enggak, ilmu bisa enggak dipakai oleh orang yang tidak punya keberanian. Begitu ya? Sering terjadi. Saya kira ya bisa aja hakim mengatakan enggak bisa ini gitu. Iya. Bagai hal pertama mungkin karena memang tidak signifikan. Yang kedua takut juga. Iya. Ya karena politik intervensi, politik pegang keras itu kan sudah terbukti terjadi di MK kan, iya kan? Ya ada yang masuk penjara juga, ada yang kemudian dijatuhi sanksi etik dan sebagainya. Karena itu memang terjadi, gitu. Yep. Jadi tetaplah ilmunya Prof lebih banyak karena lebih berpengalaman untuk memberikan penerangan ya, terutama dan pada malam hari ini terutama seluruh relawan yang sedang mengumpulkan data dan seluruh tim jangan sampai terperosok dengan istilah Kang Aep kemarin ini saya mengulang Prabowo Sindrom di tahun 2019. Jadi menuntut tapi nggak punya bukti yang kuat. Gitu 2014 juga. 2014 juga ya. Kan saya ketua tim suksesnya Pak Prabowo dulu. Saya diajak ke pengadilan, saya minta buktinya mana buktinya. Nggak ada itu. Hanya tahu aja bahwa dicurang, buktinya mana. Akhirnya saya minta mengundurkan diri. Kalau gitu saya nggak ke pengadilan. Ini pasti kalah. Tapi waktu itu Pak Prabowo nggak percaya. Enggak, kita harus ini buktinya banyak. Loh mana buktinya? Saya kan ketua tim. Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Ya kalah betul, dibantai di sana. 2014 loh. Kira-kira 2024 terulang lagi nggak, Bro? Ya kita lihat nanti. Pengen bocorannya nih, ya, karena kan signifikan sekali ya suaranya Pak Ganjar Mahfud ini ya, tergerusnya ya, di luar dugaan. Saya kira yang menang juga kaget kali, nggak nyangka punya angka segitu kali ya. Ya, Prof, ini sebetulnya quote-unquote ya, kecurangan gitu ya. Sebetulnya pada saat pemilu aja tuh udah ada sebelum-sebelumnya, Prof. Sebelum terjadinya Pilpres ini. Kalau pada saat pemilu itu sudah hasil dari proses-proses sebelumnya. Makanya saya katakan ada yang sebelum pencoblosan itu sudah dicoblos. Itu yang di Sampang yang kemudian tengah malam diserang itu. KPPS-nya mau dibakar rumahnya dan sebagainya. Karena dia sudah coblos duluan. Ada yang sudah dibuka gitu. Jadi proses yang mendahului itu. Lalu tentu politik gentong babi tadi. Misalnya ada satu desa nih bansos gitu kan, pesantren 1 juta, bansos pesantren 1 juta, itu santrinya mungkin kiainya banyak kiainya. Kan bisa saja begitu ya, mungkin aja gitu. Gak mungkin lah sama. Iya. Aduh, kalau ditemukan ternyata ada masalah kecurangan pemilu tapi bukan pada saat pemilu, dilakukan sebelum pemilu, apakah bisa juga digunakan sebagai alat untuk apalah namanya bukti? Bisa. Kalau itu langsung, misalnya ada suatu daerah yang saya batalkan itu, ya, penduduknya 220.000 pemilih karena kabupaten kecil, 220.000 pemilih. Tapi paslon ini membentuk panitia pemenangan jumlahnya 125.000. Sudah lebih dari 10 penduduk udah panitia dia. Artinya sudah dibayar semua kan jadi panitia pemenangan itu. Kan sudah jelas tuh, sudah pasti ini udah lebih banyak, ini sudah lebih sedikit. Dan di sini masih ada yang ikut gitu. Itu yang pernah saya batalkan. Itu dilakukan sebelum pemilu. Kalau yang sekarang ini? Nah, nanti aja di pengadilan. Enggak, saya secara etis tentu tidak boleh membuka itu karena pertama itu nanti ada
ada tim hukum yang nangani. Oh iya. Yang kedua, orang akan mengatakan seperti sering saya katakan, nah, paling itu karena kalah kan. Karena gitu. kalah. Pak Mahfud itu karena kalah bilang gitu. Ya udah nanti lihat aja di pengadilan. Iya. Gitu. Pak Mahfud kalau nggak salah udah pernah jawab lah soal kasus MK, udah pernah jawab tuh. Oh iya. Udah sering ya. Kemudian selain MK, bansos gitu ya. Ya. Bansos kayaknya belum nih. Kalau kasus MK udah pernah jawab. Nah, kalau bansos itu sementara ini temuan kami itu tidak akan jadi bukti ke Oke. Tidak akan MK. jadi bukti ya. Itu akan jadi bukti nanti di angket. Diangkat malah masuknya. Karena begini, kasus bansos itu sementara ini temuan kami itu ada pelanggaran. Iya. Kalau pelanggaran pelaksanaan undang-undang itu bukan ke pemilu, Iya. tapi ke DPR. Iya. Apa misalnya? Ini ya, bansos Iya. tahun 2023 itu berakhir November. Oke. Bansos itu menurut undang-undang APBN berakhir November. 2023. Iya, tapi diperpanjang tanpa mengubah APBN. Oke. Kan pelanggaran. Iya. Yang tahun 2024 tiba-tiba dinaikkan. Oke. 2024 ya. Iya. 2024 dan dibayarkan Januari Februari. Padahal undang-undangnya yang tahun 2024 itu baru disahkan 16 Oktober. Oh, harusnya 16 Oktober ya. Harusnya nunggu perubahan APBN Iya. ke itu, tapi dipaksakan dinaikkan, Nah. lalu dibagi di situ. Iya. Nah, di situ pelanggaran terhadap undang-undang. Iya. Nah, ini masuk ke angket. Itu ya? nanti angket. Iya. Apakah Anda optimis angket ya? Kita lihat aja dulu karena Iya. angketnya tergantung politik. Kalau Iya. sebagian parpol itu menyatakan tidak, ya tidak akan jadi juga. Oke. Gitu kan? Iya. Nah, parpolnya kan banyak tuh yang di Iya. sana. Pas di voting gitu, nggak setuju gitu, lebih banyak yang tidak setuju angket ya bubar juga. Oke. Itu namanya politik. Iya. Jadi jangan terlalu bergembira dulu, tapi jangan pesimis juga. Kan Iya. politik tuh sangat Dinamis dan tergantung usaha kita juga, Prof. itu tergantung usaha kita juga, dan biasanya akan sangat dipengaruhi oleh tekanan publik juga. Oleh sebab itu saya katakan kepada pejuang-pejuang di bawah, terus dilakukan tekanan melalui medsos, melalui gerakan, tapi jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Ada rambu-rambunya itu semua. Kira-kira bakal yang ditempuh MK, hak angket, atau MK dan hak angket? MK dan hak angket. Dua-duanya ya? MK dan hak angket. Jadi keputusan rapat tanggal 15 itu kita harus mengkoreksi Iya. pemilu yang menurut kita, menurut Iya. subjektivitas kita, Iya. itu aja, pemilu yang tidak benar ini. Iya. Caranya gimana? Ada 3 caranya. Iya. 1, lewat jalur hukum, itu adresatnya KPU, bahwa Anda tidak benar menyelenggarakan pemilu, kami nuntut untuk dibatalkan ya hasil pemilu. Iya. Itu kan? Kemudian yang kedua angket, ini jalur politik. Iya. Nah, jalur politik ini dilakukan oleh parpol. Iya. Saya katakan, saya tidak bisa ikut angket karena saya bukan orang parpol, Iya. saya juga bukan anggota DPR. Iya. Tetapi saya bisa memberitahu mekanisme dan prosedurnya, gitu. Oke. Iya. Oleh sebab itu saya hanya memberi masukan, tapi saya tidak ikut-ikut di angket itu. Nah, lalu yang ketiga itu tadi ada pertama hukum ke Mahkamah Konstitusi yang digugat KPU, yang kedua angket yang digugat pemerintah karena melakukan pelanggaran undang-undang macam-macam itu. Nanti tentu apa itu benar apa tidak tergantung angketnya tadi. Iya. Lalu yang ketiga tekanan publik, opini publik, gerakan Oke. masyarakat seperti yang sekarang ini banyak, meskipun akhir-akhir ini tekanan-tekanan publik itu sudah tidak banyak disiarkan oleh televisi. Oke. Oke teman-teman semua, itu dia tadi tentang tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 03 yaitu Profesor Dr. Mahfud MD, yang mana tentang isu-isu pemilu sekarang ya teman-teman. Kita doakan semoga Prof Mahfud sehat selalu, amin ya Allah rabbal alamin. Semoga siapa aja yang menang nanti di realnya nanti setelah masalah ini beres semua, semoga menjadi pemimpin yang amanah ya teman-teman. Salam sih sama Dr. Mahfud.
legowo, terus menyampaikan yang benar dan nggak menutupi yang salah ya teman-teman. Masya Allah, kita doakan semoga beliau sehat selalu. Kita doakan juga calon presiden yang lainnya juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semoga Indonesia menjadi negara yang lebih makmur lagi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.